Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Bambang Agung. Nah, kali ini kita akan menginspeksi atau memeriksa scaffolding tipe yang frame atau jenis frame scaffolding. Ya, sini sudah berdiri scaffolding ya satu lip satu bay, namun ada extension atau tambahan untuk tangga. Jadi ada 2 bay, namun yang satu untuk tangga, namun lantai kerjanya hanya 1 bay, 1 lift. Baik. Sama pemeriksaan seperti tubular scaffolding, ya seperti yang sudah dijelaskan, kalau sebenarnya frame scaffolding ini dari sisi material menurut SNI, menurut JIS standar ataupun ANSI, memang yang ada berkembang di masyarakat kita ini tidak memenuhi standar, ya biasanya dari ketebalan dan juga dari beberapa part-part yang memang tidak standar. Salah satunya ya di mana ada sambungan ya seperti ini, extension sambungan ke atas ini tidak ada pengunci, maka bisa kita rekayasa engineering seperti ini. Oke, ya sama pemeriksaan scaffolding jenis frame ya. Pertama, syarat-syarat dan norma-norma K3 tetap dijalankan sebagai seorang supervisi perancah. Yang pertama, alat pelindung diri sudah disiapkan, kemudian lembar kerja, ya lembar kerja pemeriksaan yaitu list pemeriksaan, dalam hal ini berarti dengan tipe frame scaffolding. Ya, karena memang mungkin penggunaannya dari setiap jenis scaffolding berbeda-beda, kita ambil yang frame scaffolding atau digabung menjadi satu juga boleh ya, antara frame scaffolding tubular menjadi satu checklist pemeriksaan. Itu modifikasi dari setiap perusahaan. Baik ya, pertama ya kita pastikan kalau scaffolding sudah dipasang tag merah atau identifikasi bahwa memang scaffolding ini belum layak digunakan karena belum ada pemeriksaan atau ada perubahan. Ya, sama ya, pemeriksaan awal dilakukan bagian base lip atau lip dasar. Oke, kalau kita lihat di sini ya, lantai yang pertama adalah base lip atau landasan ya, apakah wajib menggunakan solbot atau tidak ya. Kalau kita lihat di sini berdiri scaffoldingnya di atas landasan yang keras atau konkrit di sini ya, jadi tidak memerlukan yang namanya solbot atau sol plat ya. Namun base lip tetap wajib ya, bukan base plate kalau frame scaffolding, yaitu adalah jack base ya, karena jack base itu memiliki adjusting atau peninggi atau penurun dari si scaffolding ini. Kenapa menggunakan jack base? Karena apabila landasannya miring, nah inilah fungsinya untuk memposisikan frame ini lurus atau tidak, sehingga sama seorang scaffolder, seorang inspektor scaffolding atau supervisi perancah wajib menggunakan atau membawa tool atau alat-alat saat pemeriksaan scaffolding, yaitu apa? Water pass, kemudian kunci ratchet, dan juga metran. Oke, jadi fungsi jack base tadi sudah saya sampaikan sedikit ya, bahwa untuk adjusting atau mengukur leveling tingkat kerataan dari posisi frame ini, maka apabila posisi frame ini miring maka bisa kita putar ya dari jack base di bawah ini. Kalau kita lihat dari tabung ukur ini di water pass, ini menunjukkan main frame kita, ini disebut main frame ya. Ini menunjukkan agak miring ke bawah sebelah sini, ini kurang naik, maka kita bisa naikkan jack base ini. Oke, setelah kita putar, nah kita lihat di sini ternyata sudah lurus main frame kita. Nah, dan semua kita cek satu-satu setiap frame dasar, maka secara otomatis yang ke atas bisa mengikuti. Baik, setelah kita cek ketegak lurusan dari setiap frame dan juga kita cek jack base setiap standar atau tiang vertikal ada jack base, maka langkah berikutnya kita cek ada yang disebut dengan ledger frame atau pipa ledger ya. Di sini dipasang extension tambahan ya untuk pipa ledger. Nah, ini menurut AS ya, Australian Standard atau JIS, ini diwajib menggunakan pipa ledger ini apabila scaffolding lebih dari 1 bay, lebih dari 1 lip, maka dipasang pipa ledger seperti ini. Tujuannya apa? Satu, untuk mencegah dead load, karena semua beban nanti akan berakhir semua beban dari atas di lip dasar ini. Kalau bila tidak ditambah dengan jack base ini, maka kekuatan tidak lebih kuat atau bisa terbuka dari frame ini, sehingga perlu dipasang pipa ledger ini ya. Kemudian satu lagi fungsi dari pipa ledger ini adalah
untuk meluruskan frame atau scaffolding sehingga tidak belak-belok ya, sehingga diluruskan dengan pipa ledger ini. Oke, pemasangan pipa ledger ya boleh di dalam dari frame ini ya atau di luar. Silakan, tidak ada aturan ya pemasangannya baik di dalam atau di luar. Yang pasti kewajibannya adalah hanya pemasangan pipa ledger apabila sudah lebih dari 2 bay. Kemudian langkah berikutnya adalah pemeriksaan pengikatan ya, pengikatan atau posisi cross bracing ini ya, di mana frame scaffolding dapat berdiri, dapat tegak lurus ya, itu diikat dengan menggunakan yang namanya cross bracing ya. Setiap frame atau setiap bay itu terdiri dari 2 main frame dan 1-2 cross brace. Nah, cross bracing ini dipasang masuk saja seperti ini ya, dengan menggunakan yang disebut dengan klit. Ini disebut dengan klit. Nah, ini posisi seperti ini, tinggal masukkan dan dikunci klitnya seperti ini. Nah, untuk itu sering terjadi klitnya rusak, klitnya patah. Nah, dipaksakan dengan mengikat-ikat. Nah, itu yang tidak standar dan tidak diizinkan. Maka seorang inspektor tidak meluluskan jenis scaffolding yang seperti itu. Ya, kemudian setiap klit kita perhatikan, penguncian sudah, nah, ledger frame sudah, maka bisa kita lanjut naik ke lift berikutnya. Maka sebelum naik kita kembali mengecek kondisi tangga. Ya, tangga di sini apakah tangga terpasang dengan benar? Oke. Nah, sebelum kita naik, seorang inspektor maka selain kita menggunakan body harness, kita pastikan dulu tangga sudah terpasang dengan benar, sudah terikat, penguncinya masih aktif, masih terpasang, ya. Baru kita bisa naik ke atas. Nah, tangga untuk frame scaffolding biasanya atau pabrikan sudah menyiapkan jenis tangga yang disebutnya dengan stair ya, atau stairway. Nah, itu sudut kemiringannya itu kurang lebih 45 derajat, dan maka untuk itu wajib menggunakan adanya terpasang handrail tangga seperti ini. Ya, ada handrail tangga. Kenapa? Karena memang naik tangga stair ini tidak menggunakan konsep 3-point contact, tapi dengan menaiki tangga seperti tangga biasa di gedung. Baik, ya, kita akan berbicara pada standar lantai kerja nanti ya. Kita akan masuk kepada tahap lantai kerja. Ya, tadi sudah bagian tangga. Kita coba lihat ke lantai kerja. Nah, ini lantai kerja pada frame scaffolding biasanya memang kesulitan saat memasang pagar pengaman. Sebagaimana Permen 180 ya, di pasal 13 disebutkan perancah wajib memiliki pagar pengaman ya apabila sudah melebihi dari 2 meter ketinggiannya. Untuk itu frame scaffolding juga sama. Namun kesulitan saat memasang pagar pengaman karena sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, pagar pengaman memiliki syarat, salah satunya adalah memiliki ketinggian yang aman, kemudian memiliki 2 struktur yaitu atas dan bawah. Nah, untuk itu kita coba periksa ya lantai kerja ini apakah sudah aman atau tidak. Ya. Pertama adalah dari kekuatan atau catwalk. Nah, untuk frame scaffolding ini lantai kerjanya biasanya sudah pabrikan yang membuat, yaitu catwalk seperti ini. Sama ya, tadi kalau kita lihat syarat-syarat pagar lantai kerja itu satu adalah kuat. Ya, kalau dari pabrikan sini ini sudah diuji tekan oleh pihak pabrik dan memiliki sertifikasi hasil uji tekan, jadi sudah aman untuk beban ringan. Kemudian memiliki pengunci ya secara kekuatan, itu dia. Baik, syarat yang kedua pagar lantai kerja itu atau catwalk itu adalah selain kuat dia rapat. Nah, ini dia. Papan kerja atau catwalk yang aman, yang benar untuk lantai kerja frame scaffolding adalah yang model seperti ini. Jadi tidak ada celah yang membahayakan. Ya, celah hanya maksimum 2 cm. Kalau kita lihat di sini ada celah dan ini adalah ukurannya 2 cm. Jadi tidak seperti catwalk yang ada di pasaran kita lihat di sana. Karena celahnya itu lebih dari 2 cm, bahkan bisa sampai dengan 5 cm, sehingga benda-benda atau barang-barang bisa terjatuh melalui celah-celah itu. Kemudian di pojok sini pun kaki pekerja bisa terprosok. Nah, itu dia ya. Nah, kalau menggunakan
catwalk ini lebih aman. Namun kita lihat kalau scaffolding ini satu kekurangannya apa? Yaitu board tidak terpasang sehingga masih kemungkinan terperosok di sini. Sehingga harusnya dipasang board mengelilingi lantai kerja. Oke, ya, kemudian ketinggian daripada pagar pengaman ini atau guardrail ini ya harus terdiri tadi. Syarat yang ketiga memiliki pagar pengaman. Ini kita lihat pagar pengamannya. Ada dua, ada top rail dan ada mid rail. Kalau lihat dari ketinggian ini sudah aman karena tinggi minimum ya pagar pengaman itu adalah 90 cm minimum atau sepinggang dari si pekerja dan maksimum 120. Ini sudah aman. Kemudian ketinggian memiliki dua juga. Ya, dan sudah mengelilingi sehingga tidak bisa dinyatakan sudah bisa pencegah jatuh dari ketinggian untuk si pagar pengaman ini. Kemudian yang keempat apa? Memiliki akses. Kita sudah punya tangga dan ada pintu yang bisa dibuka ditutup seperti ini. Jadi ini sudah dinyatakan aman. Tinggal board yang belum terpasang. Ya, sehingga kita belum bisa nyatakan scaffolding ini aman karena ada kekurangan board yang belum terpasang. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sudah saya jelaskan, kesulitan bagi frame scaffolding ini biasanya pagar pengamannya tidak ada di rental-rentalan, ya, yang ada di pinggir-pinggir jalan itu agak sulit untuk mendapatkan pagar pengaman. Untuk itu agar supaya kita dapatkan pagar pengaman yang sesuai dengan standar, kita bisa yang disebut dengan rekayasa engineering atau memberi pagar pengaman attachment seperti ini, ya, ditambah pipa 1,5 meter, dipasang pipa lagi, pipa dengan klem, di situ dengan klem 2 klem, di bawah 2 klem, ya, keempat sisi dalam satu baik ini. Atau memanjang bisa saja dengan menambahkan setiap klem ditambah sambungan-sambungan pipa seperti ini untuk membuat pagar pengaman yang sesuai dengan standar keamanan atau norma K3 yang berlaku. Oke. Sama halnya dengan pagar pengaman atau guardrail, ya, kesulitan salah satunya bukan berarti frame scaffolding ini tidak boleh digunakan, namun beberapa syarat yang perlu diperhatikan pada frame scaffolding adalah salah satunya sambungan dari mainframe, ya, sambungan mainframe. Biasanya kalau pabrikan yang sesuai dengan standar itu ada yang disebut dengan locker arm. Ya, locker arm. Namun apabila kita tidak tersedia di rentalan, tidak tersedia locker arm, bisa kita rekayasa engineering seperti ini. Ya, kita cari pipa 1 meter atau pipa yang memanjang. Kalau memang scaffoldingnya tinggi, boleh 6 meter, boleh 4 meter. Namun diklem di atas, di bawah seperti ini dengan menggunakan swivel clamp. Sehingga sambungan ini lebih aman karena memang titik krusial dari frame scaffolding ini adalah ini bisa tercabutnya si frame yang atas dan joint pin ini kalau tidak dikunci model seperti ini. Atau boleh menggunakan arm lock yang memang bawaan dari pabrik, kalau memang tersedia dipersilahkan.